Surahman, mic sudah satu. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, acara berikutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus laporan kegiatan kepada Bapak Dr. Haji Solihin SH MKN. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati wabil khusus Ketua PBNU atau yang mewakili Profesor Mukri, yang kami hormati Ketua PWNU Jawa Barat, yang kami hormati Bupati Cirebon, yang kami hormati Rois Suriah PCNU Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Cirebon, yang kami hormati anggota legislatif, anggota DPR RI Pak Haji Satori, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Haji Yuningsih, yang kami hormati Pak Sitkon Jampi selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, wabil khusus kepada guru-guru kita, masyayikh yang telah membimbing kita sehingga kita bisa sampai sekarang. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan keadaan, kondisi, tempat yang serba gerah tapi serba bersahaja, serba bersilaturahim, ketemu dari ujung barat sampai ujung timur. Ya, kami atas nama panitia melaporkan bahwa kegiatan ini tidak hanya satu hari ini. Kita sudah menyelenggarakan dari sejak tadi pagi. Ada medical check up yang dilaksanakan oleh klinik utama. Ada vaksinisasi yang diselenggarakan oleh Polresta. Ada SIM, perpanjangan SIM yang diselenggarakan kita kerjasama dengan Polresta. Dan ada mainan ala kecerbonan yang sudah dilaksanakan pada pagi hari tadi. Dan alhamdulillah siang hari ini acara puncak kita bisa melaksanakan dengan hikmah, dengan berbagai tarian tradisi masyarakat Cirebon. Selanjutnya kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh para hadirin yang apabila dalam penyajian, dalam penyambutan kurang berkenan di hati para masyayikh, para guru-guru kita, para undangan dan para tamu hadirin. Selanjutnya nanti setelah acara ini kita akan pementasan sampai malam. Insyaallah ada berbagai pentas wayang. Selanjutnya kami laporkan bahwa alhamdulillah donasi yang kita dapatkan pada pekan ini, kegiatan pelantikan PCNU beserta Mukercap, kita mendapatkan donasi dari para donatur, baik dari individu, organisasi, pengusaha, masyarakat, baik non-muslim maupun muslim. Alhamdulillah kita mendapatkan pendapatan 225 juta. Alhamdulillah
belum memenuhi target. Target kita 290 juta. Karena habis ini kita akan menyelenggarakan acara Mukercap. Dan sudah ditempatkan dan sudah jadwalnya tanggal 1 sampai tanggal 2. Insya Allah akan di tempatnya di Prima Resort Kuningan dan diwajibkan kepada para pengurus yang tadi sudah dilantik, wabil khusus Tanfidiyah, Suriah dan Akwan, dan perwakilan MWC, perwakilan 3 orang dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon berjumlah 40 mewakili masing-masing MWC mewakili 3 orang sehingga berjumlah 120. Pengurus Tanfid Suriah 55, pengurus Akwan ada 30 sehingga kurang lebih berjumlah 180 yang akan menyelenggarakan Mukercap di Prima Resort. Itu mungkin laporan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Berikutnya hadirin sambutan Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon masa khidmat 2022-2027 akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Aziz Hakim Syairoji. Dihaturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, ulama anal kiram, para sesepuh, wabil khusus dari jajaran mustasyar pengurus cabang Nahdlatul Ulama ingkang alhamdulillah hampir 100% hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Al-Mukarram Kiai Haji Asmawi, mustasyar sekaligus sesepuh Pondok Pesantren Babakan, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kiai Haji Hasanuddin Kriani, sesepuh sekaligus mustasyar Pesantren Buntet, yang kami hormati Kiai Haji Abu Bakar Muhtarom, sesepuh sekaligus mustasyar PCNU Kabupaten Cirebon, sesepuh Pondok Pesantren Gedongan, Kiai Rahmat, sesepuh Pondok Pesantren Tegal Gubuk, dan banyak sesepuh-sesepuh lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang kami hormati, yang kami muliakan jajaran Kiai dari Suriah PCNU Kabupaten Cirebon, wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Wawan Aroni Amin, serta seluruh jajaran Tanfidiyah dan Akwan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon yang hari ini tadi sudah sama-sama dibeat oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Haji Profesor Mukri mewakili Ketua Umum PBNU yang hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati jajaran pengurus wilayah, dan alhamdulillah dihadiri langsung oleh Ketua Tanfidiyah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Juhadi dan segenap pengurusnya. Yang kami hormati alhamdulillah juga dihadiri oleh Kiai Haji Zamzami Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati
kolega pengurus cabang Nahdlatul Ulama sewilayah 3 Cirebon. Alhamdulillah ini dihadiri oleh Kiai Aam Aminuddin. Beliau baru saja terpilih untuk yang periode kedua di pengurus cabang Kabupaten Kuningan. Yang terhormat Kiai Haji Dedi Mulyadi, Ketua NU Kabupaten Majalengka, yang terhormat Kiai Mustafa, Ketua NU Kota Cirebon, dan yang terhormat Kiai Mustafa, Ketua PCNU Kabupaten Indramayu. Jadi di Ciayu Majakuning ada Mustafa ini. Yang pertama adalah Mustafa, Kiai Mustafa Indramayu, dan yang kedua Kiai Mustafa Kota Cirebon. Para hadirin yang kami muliakan, segenap perwakilan dari partai-partai politik yang juga hadir dan sempat berkomunikasi dengan saya secara pribadi, ikut juga menghadiri kegiatan pelantikan ini. Wabil khusus kepada segenap anggota DPR, baik itu DPR RI, alhamdulillah dihadiri juga oleh Bapak Haji Satori dari fraksi Nasdem, dan sempat WA ke saya sekaligus mengirimkan foto partisipasinya, tapi beliau tidak bisa hadir di sini. Bapak Haji Dedi Wahidi juga beliau berhalangan hadir karena ada agenda yang lain. Yang kami hormati juga anggota DPRD Provinsi, ada Ibu Hajah Yuningsi dan Bapak Sitkon Jampi. Ini duet maut untuk Kabupaten Cirebon yang sudah berhasil menyelesaikan urusan peraturan daerah pesantren Provinsi Jawa Barat. Terima kasih untuk kedua legislator kita ini. Yang kami hormati juga para anggota Dewan, mewakili semua unsur partai politik. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah ini banyak yang hadir, termasuk mantan calon Bupati Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Solihin juga berkenan hadir di sini. Terima kasih. Para pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan se-Kabupaten Cirebon, yang alhamdulillah semuanya sudah menyatakan hadir di agenda pelantikan ini, baik dari jajaran Suryatan Fidiyah dan seluruh badan otonom yang juga berkesempatan hadir dalam kegiatan pelantikan ini, terutama para ketua-ketuanya yang terlibat aktif dalam kegiatan pensuksesan agenda pelantikan dan rapat kerja pengurus cabang Nahdlatul Ulama periode 2022-2007. Para hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, sebetulnya saya tidak akan banyak menyampaikan pandangan-pandangan karena mohon maaf kalau dihitung tadi acaranya lumayan panjang. Pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama periode sekarang ini memang dilakukan dengan cara out of box. Out of box itu maksudnya di luar kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan dalam prosesi kegiatan pelantikan pengurus-pengurus cabang se-Indonesia. Hari ini kita memang sudah sengaja mendesain bahwa agenda kegiatan pelantikan kita ini mengadopsi secara keseluruhan prosesi pelantikan keraton-keraton dan raja-raja keraton di Kabupaten Cirebon. Mungkin bagi yang tidak terbiasa agak kaget ada tarian di depan para kiai-kiai. Kita juga tadi pada saat keluar dari kegiatan ziarah bersama juga disambut oleh tari-tarian. Bagi yang tak terbiasa mungkin ini mengagetkan. Tapi bagi masyarakat Cirebon, bagi orang yang paham sejarah, bagi orang yang memahami bahwa sesungguhnya seni dan budaya itu adalah warisan leluhur kita, Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, maka saya pastikan semua kiai-kiai akan taslim terhadap ini. Oleh karena itu tema kita hari ini merawat tradisi, menggali potensi, dan untuk Cirebon yang mandiri sesungguhnya adalah tema yang berfungsi dan bertujuan untuk menurunkan apa yang menjadi gagasan besar pengurus besar Nahdlatul Ulama, yakni merawat jagat, membangun peradaban. Maka salah satu upaya kita dalam merawat jagat yang paling konkret
Dan memang faktanya di Kabupaten Cirebon ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keagamaan kita, yakni seni dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur-leluhur kita. Konsep merawat seni, merawat tradisi ini tentu sejalan dengan konsep kaidah para kiai al-muhafadzah 'alal qadimis sholih. Maksudnya adalah memelihara sesuatu, memelihara tradisi-tradisi yang kita anggap baik. Salah satunya tradisi yang dikembangkan oleh para wali kita, para pendahulu-pendahulu kita dalam menyebarkan agama Islam dengan cara seni dan budaya dijadikan sebagai media dakwah. Maka hari ini pengurus cabang Nahdlatul Ulama memang sengaja merefleksikan cara merawat tradisi itu dengan cara yang sangat konkret, yakni salah satunya tadi ada istilah dalam kesenian kita, Panyanggrama Agung, suatu seni tradisi yang biasa dilakukan oleh para keraton untuk menyambut tamu-tamu agung. Salah satunya di depan kita ini Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Imron Rosyadi. Mohon maaf tadi belum saya sebutkan karena tanpa teks, karena beliau ini sebetulnya kalau saya lihat daftar donasi, karena pengurus cabang ini kan model pendekatan donasinya menggunakan partisipasi publik, jadi semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya lihat Pak Bupati ini penyumbang terbesar di kegiatan pelantikan PCNU Kabupaten Cirebon. Yang kedua saya lihat kok dari unsur Partai Kebangkitan Bangsa ini luar biasa juga, fraksinya kompak, seluruh anggota dewannya juga menyumbang. Yang belum Pak Haji Satori ya, kayaknya belum ada namanya ini. Insya Allah kalau Pak Haji Satori ini sudah bagian dari kita, jadi anytime, kapanpun bisa kita minta beliau insya Allah. Para hadirin yang kami hormati, sekalipun kalau kita lihat dalam proses apa yang tadi saya sebutkan sebagai merawat tradisi tadi, memang ada anomali-anomali. Salah satunya mungkin para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian melihat custom saya yang bayangkan pakai blangkon kok judulnya pakai jas. Ini coba lihat, cari di keraton manapun tidak ada pakai jas lalu pakai blangkon lalu pakai celana. Tapi hari ini memang tujuan kita merawat tradisi dan menggali potensi, maksudnya adalah al-akhdu bil jadidil aslah, bahwa ternyata kita lebih nyaman pakai jas, maka mau tidak mau kita refleksikan pada pelantikan hari ini menggunakan blangkon sebagai identitas tradisi, menggunakan jas sebagai bagian dari hari ini. Memang kenyamanan kita, kegagahan kita direfleksikan dengan cara memakai jas ini. Inilah bagaimana kegiatan agenda pelantikan ini dikemas sedemikian rupa, bukan tanpa makna, tapi memang kita ingin menekankan pentingnya merawat tradisi sebagai bagian dari sesuatu yang memang sudah dibangun dalam visi besar Nahdlatul Ulama, yaitu merawat jagat. Yang kedua, para hadirin, visi kita untuk 5 tahun ke depan seperti apa yang menjadi tema hari ini, yakni menggali potensi. Maksudnya adalah sebagai pengurus Nahdlatul Ulama yang berkiprah di bidang diniyah, di bidang keagamaan dan istimaiyah, Jam'iyah Diniyah Istimaiyah, yaitu organisasi di bidang sosial keagamaan, kita tentu ingin memaksimalkan potensi-potensi Kabupaten Cirebon ini, kita gali sedemikian rupa sehingga potensi-potensi itu bisa kita kembangkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan khususnya warga NU Kabupaten Cirebon dan umumnya warga Kabupaten Cirebon. Dengan begitu maka harapan kita, jika 5 tahun ke depan visi dan misi kita jalankan, maka sesuatu yang tidak mustahil akan menciptakan suatu bentuk masyarakat yang kita sebut sebagai masyarakat mandiri, masyarakat madani. Tetapi sekali lagi bahwa yang menciptakan itu bukan NU sebagai organisasi nirlaba, bukan Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari civil society, tapi Nahdlatul Ulama insya Allah akan menjadi pelopor, akan menjadi garda terdepan, akan menjadi penggerak untuk menumbuhkan potensi-potensi di Kabupaten Cirebon ini bersama seluruh stakeholder. Yang terpenting adalah pemerintahan Kabupaten Cirebon, ormas-ormas yang ada di Kabupaten Cirebon,
seluruh elemen masyarakat, mari kita bersama-sama menggali potensi Kabupaten Cirebon ini. Maka potensi yang kita gali ini tentu dengan tujuan yang sama, yaitu bagaimana bisa menciptakan Cirebon yang mandiri. Mandiri tentu di berbagai hal, tidak saja mandiri di bidang pola keagamaan, yang tentu hari ini Nahdlatul Ulama jelas dengan prinsip-prinsip dasar apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Mukri, memberikan mauidhah kepada kita semua bahwa Nahdlatul Ulama memiliki ikatan kuat untuk menjaga dan merawat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terpenting lagi bahwa Kabupaten Cirebon ini harus kita wujudkan sebagai kabupaten yang mandiri di bidang keagamaan. Maksudnya tidak akan menerima paham-paham yang mengatasnamakan agama dan muncul secara transnasional. Tentu ajaran-ajaran yang mafsadah, yang tidak melahirkan kemaslahatan-kemaslahatan ini tentu harus kita tolak, harus kita anulir, dan tidak boleh masuk di lingkungan masyarakat kita yang sudah sejak awal memang dipahami sebagai masyarakat yang agamis. Mandiri juga saya kira diwujudkan dari berbagai aspek. Salah satu yang terpenting adalah mandiri di bidang ekonomi. Tentu bersama para anggota dewan, bersama pemerintah Kabupaten Cirebon, bersama stakeholder dan NU diantaranya menjadi penggerak di sana. Harapan kita bagaimana masyarakat, warga NU khususnya, dan masyarakat Kabupaten Cirebon ini betul-betul bisa kuat di bidang ekonominya, sehingga angka kemiskinan paling tidak akan turun. Ukurannya adalah angka kemiskinan. Jika angka kemiskinan ini turun, maka itu adalah hasil dari semua komponen, baik itu pemerintahan, legislatif, maupun ormas-ormas yang ada di lingkungan Kabupaten Cirebon ini. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Tentu harapannya dari visi misi yang kita bangun ini akan mewujud menjadi program-program nyata, akan dirumuskan dalam bentuk-bentuk yang nyata, yang insya Allah seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, akan dilaksanakan musyawarah kerja cabang dengan melibatkan seluruh komponen, baik itu badan otonom, majelis-majelis wakil cabang, dan seluruh pengurus cabang, termasuk di dalamnya juga para akwan, untuk sama-sama merumuskan program-program ke depan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan warga dan masyarakat Kabupaten Cirebon. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkenan berkontribusi membantu agenda pelantikan ini. Terima kasih juga para kiai yang sudi dan berkenan menghadiri kegiatan ini. Tentu ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami. Seorang sesepuh, para sesepuh dari seluruh pondok pesantren ini hadir di sini semata-mata karena cinta terhadap NU. Kalau tidak karena cinta terhadap NU, insya Allah beliau kegiatannya mungkin jauh lebih penting dari agenda ini. Tapi karena menghormati Nahdlatul Ulama, karena menghormati organisasi yang di dalamnya para kiai, maka sesepuh-sesepuh pesantren alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita ini. Jadi para pengurus yang merasa tidak hadir menyesal karena tidak bisa bercengkrama dengan para pengasuh ini. Terima kasih. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya, khutbah iftitah Rois Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, masa khidmat 2022-2027. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Wawan Arwani Amin kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'dah. Hadratil muhtaramin, para kiai, para sepuh dari
pesantren-pesantren besar yang ada di Kabupaten Cirebon, yang alhamdulillah kesemuanya berkenan menjadi mustasyar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon periode 2022-2027 yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mukri, Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, Ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat Kiai Haji Juhadi Muhammad, Pak Bupati Cirebon yang juga adalah warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Pak Profesor Mukri, Pak Bupati Cirebon ini mantan sekretaris Tanfidhiyah wilayah Jawa Barat. Karena itu NU-nya 24 karat. Bapak-bapak yang mewakili Polresta Dandim 0620, Ketua MUI, Ketua Tanfidhiyah PCNU Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, jajaran Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, ibu-ibu muslimat, terutama pengurus cabang muslimat yang berkenan hadir pada kesempatan ini, Ansor, Fatayat, Nahdien, Nahdiat semua saja. Ini Pak Ketua DPR silakan di depan Pak Ketua. Hari ini alhamdulillah kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon periode 2022, mohon maaf ini juga hadir orang Cirebon, NU Cirebon yang ada di luar Cirebon. Beliau adalah Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Selamat datang. Dudu ninggang lagi balik, dudu sengaja balik, sengaja. Moga-moga cepat balik koning Cirebon, Jawa Barat. Hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk kami pengurus cabang NU Kabupaten Cirebon periode 2022-2027. Karena kami untuk periode yang kedua ini Pak Mukri, berarti kami mengalami 100 tahun pertama Nahdlatul Ulama dan memulai 100 tahun kedua Nahdlatul Ulama. Karena itu jika melihat tahun yang sedemikian rupa, maka bukan kebetulan kalau kami sengaja seperti yang disampaikan oleh Ketua Tanfidhiyah tadi mengemas acara pelantikan ini sedemikian rupa. Dari pakaian saja sudah luar biasa. Ada kearifan lokal yang di atas ini. Ada pakaian santri, sarung. Tadi memang beda sekali kelihatan para ibu yang saya hormati. Yang Tanfidhiyah semua pakai celana semua. Kemudian yang jajaran Suriahnya pakai sarung semua. Saya jamin 50% lebih tidak pakai celana dalam itu. Kemudian juga pakai ada jas segala rupa. Ini sesungguhnya melambangkan bahwa kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, terutama pengurus Nahdlatul Ulama. Oleh karena Nahdlatul Ulama itu adalah Jam'iyah Istimaiyah Diniyah atau Jam'iyah Diniyah Istimaiyah, maka di sana di dalamnya ada beragam isi. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada mabadi' khaira ummah, dan ada banyak hal yang senantiasa harus diikhtiarkan guna kemaslahatan bersama. Terutama untuk Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon itu memang lebih dari 90% beragama Islam. Dari yang Islam itu 83,7% adalah warga Nahdlatul Ulama. Maka di mana-mana saya sering menyebut semua warga Kabupaten Cirebon itu NU semua, kecuali yang bukan. Itu artinya bahwa kita yang dominan di sini faktanya tetap saja tidak bisa berleha-leha tanpa ikhtiar supaya akidah Islamiyah yang kita yakini, Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegang teguh itu betul-betul menampakkan wujudnya yang konkret di Kabupaten Cirebon. Sebab masih Kabupaten Cirebon ini
adalah salah satu kabupaten yang agamis. Faktanya yang namanya aliran-aliran yang menyimpang, saya tidak menyebut sesat Profesor Mukri, aliran-aliran yang menyimpang di Kabupaten Cirebon ini komplit Pak, lebih dari 40. Kemudian ketika kita mendengar berita ada pemboman dimanapun, hampir bisa dipastikan ada keterlibatan warga Kabupaten Cirebon. Ini tentu saja menyisakan persoalan. Betulkah kemudian pertanyaan dasarnya adalah bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon ini adalah masyarakat agamis? Kalau di Cirebonnya sendiri alhamdulillah tidak pernah terjadi apapun. Tapi orang Cirebon ini, orang Kabupaten Cirebon ini rupanya ketika berada di luar beraninya luar biasa. Karena itu buat saya soal-soal seperti ini pun sesungguhnya menyisakan tantangan untuk kita pengurus dan warga Nahdlatul Ulama, bahwa ajaran Islam yang tadi digambarkan oleh Profesor Mukri itu, Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tasamuh, Islam yang tawazun, Islam yang tawassut, itu betul-betul bisa difahami dan diamalkan oleh warga masyarakat, terutama warga kabupaten, warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu saja selain mengaturkan terima kasih atas kehadiran semuanya, kami juga tidak kurang mohon doa, mohon dukungan, mohon bantuan agar kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama periode 2022-2027 ini bisa menjalankan amanah sesuai yang diamanahkan dalam konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-16 Kabupaten Cirebon. Hadirin Nadin Nahdiat yang kami muliakan, yang dilakukan oleh pengurus cabang tentu saja tidak mungkin bisa terwujud dengan baik manakala tidak dibantu, tidak didukung oleh semua lapisan masyarakat. Catatan saya salah satunya adalah bahwa manakala kita sudah merasakan keberhasilan Nahdlatul Ulama 100 tahun yang lalu, meskipun tentu saja belum sempurna, maka ke depan tentu harus jauh lebih baik ketimbang 100 tahun yang sudah. Dan para kiai, para sahabat pengurus cabang Nahdlatul Ulama, kita adalah pengurus cabang yang harus memulai meletakkan dasar-dasar 100 tahun berikutnya di Kabupaten Cirebon ini. Kira-kira begitu tantangannya, seperti semangat yang tadi disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah itu. Bahwa ada banyak kekurangan di 100 tahun yang lalu, itu menjadi catatan besar guna langkah kita di 100 tahun ke depan. Umpama saja kalau hari ini anak-anak kita sudah bisa memahami Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ajarkan kepada mereka, maka pertanyaannya belum tentu kemudian generasi sudah mereka juga akan memahami Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang sekarang ini kita pahami. Sekaligus juga tantangan buat kita, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Saya kerap kali menyebutnya seperti oleh karena bisa kita rasakan, saya kira bahwa sekarang ini ketika kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah, hampir semua kekuatan Islam di Indonesia mendefinisikan dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal tahun 70-an saya yakin tidak seperti itu kondisinya. Karena itu hari ini ketika kita menyebut Ahlussunnah wal Jamaah, maka pengertiannya adalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang ini pasti akan berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang lain. Sebagai contoh, di negara-negara Arab, dikotomi antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan lain itu sangat tipis. Di mereka itu hanya ada dua, ada Sunni dan Syi'i. Dan perbedaannya tipis sekali. Kalau sabbus sahabah, ya sudah itu Syi'i. Tapi kalau ta'ziman wa takriman li ashabir rasul itu Sunni. Sementara buat kita tentu saja memahami Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah tidak seperti itu. Kita bisa lihat yang terjadi di Yaman misalnya. Yaman Syiah Houthi itu diserang oleh kekuatan Wahabi Saudi Arabia. Lah,
Apa kemudian kita juga mau menyamakan pendapatnya seperti mereka bahwa yang terjadi itu adalah Syiah Houthi diserang oleh Sunni. Kita masukkan Wahabi ke dalam Sunni. Saya kira Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah memberikan ruang-ruang yang berbeda untuk itu. Karena itu sekali lagi ini menjadi tantangan dan catatan kita bersama. Bahwa ke depan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah juga harus menjawab berbagai tantangan yang semakin banyak dan semakin cepat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadirannya pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Inilah Cirebon. Budaya Cirebon itu luar biasa bagusnya. Walaupun orang sering menyebut budaya Cirebon itu kira-kira merupakan budaya campuran kasar Sunda dan budaya kasar Jawa. Tapi saya berani jamin budaya Cirebon itu tidak kalah halusnya dengan budaya asal Sunda ataupun budaya asal Jawa. Maksud saya dalam bahasa saja, bahasa Cirebon itu bahasa yang unik umpamanya. Bahasa Cirebon juga punya kromo inggil ternyata. Ada bahasa Bebasan, ada bahasa Bagongan dan seterusnya. Saya ingin katakan bahwa Cirebon jangan terkenal cuma karena bahasa kiriknya saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bupati Cirebon kepada Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG. Kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kesepuhan, para nyai. Yang saya hormati pengurus PBNU. Yang saya hormati dari pengurus PBNU Jawa Barat. Jadi saya pun termasuk yang dihormati dari sendiri ini karena PBNU. Yang saya hormati para pengurus PCNU Kabupaten Cirebon yang baru saja dilantik, lembaga Banom Lajnah. Yang saya hormati ini dari Prokopinda, Pak Kapolres, Pak Dandim atau yang mewakilinya. Yang saya hormati ini dari DPR RI, Kang Satori, dari Provinsi, ini Nok Yuning sih, dan siapa, Kang Sidkon, ketutupan. Yang saya hormati ini dari DPR Kabupaten, Ketua DPR, dan seluruhnya, dan dari Departemen Agama, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini alhamdulillah kita bisa menghadiri acara pelantikan PCNU Kabupaten Cirebon periode 22-2027. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik. Semoga NU ke depan bisa membawa perubahan masyarakat Kabupaten Cirebon. Hadirin yang saya hormati, kalau saya lihat bahwa NU sekarang ini tantangannya sangat berat sekali, maka kepengurusan sekarang pun ini sangat berat tantangannya, karena yang pertama adalah kita bagaimana, karena NU ini adalah sebagai perekat bangsa. Yang kedua, NU pun di era modern ini harus bisa membawa perubahan terhadap masyarakatnya. Perubahan baik ekonomi, pendidikan, karena Kabupaten Cirebon ini salah satu kabupaten
yang tadi disebutkan mayoritas NU, tapi ternyata Kabupaten Cirebon ini kemiskinan, kebodohan SDM-nya ini sangat tinggi dibandingkan kabupaten yang lainnya. Maka kami berharap kepada NU yang kepengurusan yang baru saja dilantik ini bisa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cirebon untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Karena dari kemajuan ini ada 3 hal yang harus kita ini ketahui, bahwa Kabupaten Cirebon ini bisa maju bukan karena bupatinya saja. Bupati ini cuma sekedar mempunyai visi misinya, dan yang lalu akan dijalankan oleh birokrat dari sekda sampai tingkat desa. Yang ketiga oleh masyarakatnya. Nah inilah, masyarakat di sini termasuk NU, maka kami berharap NU ke depan, ayo kita bisa membawa perubahan di Kabupaten Cirebon untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Karena sekarang sudah masuk asar, maka kami cukup sekian. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para pengurus baru yang baru saja dilantik. Selamat bekerja dan membawa kemajuan di Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Akhirul kalam. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin, tamu dan undangan yang berbahagia dimuliakan Allah. Selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Juwadi Muhammad, dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, para masyayikh. Alhamdulillah banyak sekali para masyayikh yang hadir. Ada Kiai Haji Hasanuddin Kriani, Bapak Kiai Haji Rohmat, Pak Kiai Haji Jamjami, kemudian para kiai-kiai yang lain, Kiai Haji Usamah Mansur. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Mukri MAG, mewakili Ketua Umum PBNU, yang alhamdulillah telah melantik pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon masa khidmah 2022-2027. Yang saya hormati teman-teman pengurus PWNU Jawa Barat, hadir Seknu, Bendahara, kemudian ada beberapa wakil termasuk Pak Bupati selaku Akwan PWNU Jawa Barat. Yang saya hormati para anggota DPR RI, Pak Haji Satori dari Partai Nasdem. Yang saya hormati anggota DPRD Jawa Barat, ada Ibu Haja Yuningsi, Pak Haji Sidkon Jampi. Yang saya hormati Mustasyar, jajaran Mustasyar PCNU Kabupaten Cirebon, Rois Syuriah Kiai Haji Wawan Arwani beserta seluruh jajaran suriahnya, Ketua Tanfidiyah Bapak Kiai Haji Aziz Hakim Serozi, Ketua Tanfidiyah beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati hadir Pak Bupati Kabupaten Cirebon, juga Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, mungkin juga beberapa anggota DPRD,
dan hadir juga alhamdulillah beberapa pengurus cabang NU yang di lingkungan Kabupaten Cirebon, hadir dari Majalengka, dari Kuningan, dari Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati Kabupaten Indramayu juga ada ya. Yang saya hormati para Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari. Yang saya hormati para ketua Badan Otonom, Muslimat, Ansor, Patayat, Ibnu, IPPNU, ISNU, Pagar Nusa, dan yang saya hormati para kesepuhan, para undangan, para MWC yang tentu tidak saya bisa menyebutkan satu persatu, dan mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkah limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara pelantikan PCNU Kabupaten Cirebon masa khidmah 2022-2027. Ini Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyahnya adalah pengurus baru tapi stok lama. Pengurus baru stok lama. Mohon maaf Pak Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon lewat, dan ada juga Pak Kakanwil dari Provinsi Banten, alhamdulillah bisa hadir. Bapak dan Ibu sekalian, salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda junjungan besar kita kanjeng Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan para umatnya. Pertama, tentu saya selaku pengurus atau Ketua PWNU Jawa Barat mengucapkan selamat kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon yang hari ini sudah dilantik, sudah menyatakan ikrar dan baiatnya, walaupun agak lambat juga pelantikannya ya. Konferensinya bulan Maret kalau tidak salah, tanggal 30, baru dilantik bulan September. Tapi karena pengurusnya masih pengurus lama, Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyahnya, jadi insya Allah soal kerja masih tetap berjalan walaupun pelantikannya baru dilaksanakan hari ini. Yang kedua, tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang lama ya, mungkin ada beberapa pengurus yang tidak masuk lagi di periode ini. Sebagai pengurus NU yang ada di Kabupaten Cirebon, tentu ada sudah beberapa amanat yang disampaikan baik dari Prof. Mukri, kemudian juga dari Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah, juga Pak Bupati. Saya juga selaku Ketua PWNU Jawa Barat ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa sebagai pengurus NU di Kabupaten Cirebon, tentu kita juga sekarang harus betul-betul kerja keras. Yang namanya pengurus NU sekarang tidak seperti pengurus NU yang dulu. Sekarang tuntutannya banyak, tuntutan oleh peraturan ya, tuntutan peraturan, tuntutan zaman, tantangannya juga semakin kompleks. Oleh karena itu, sebagai pengurus cabang NU harus menyiapkan waktu, tenaga, dan pikiran. Harus dicurahkan bagaimana Cirebon NU-nya semakin berkembang, semakin maju, semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon pada khususnya. Walaupun yang namanya di Kabupaten Cirebon ya, karena pesantren-pesantrennya juga banyak, pesantrennya besar,
Kemudian yang lebih hebat lagi, Cirebon itu baik ketua DPRD-nya, kemudian bupatinya juga dari NU semua. Ini yang menjadikan enak bagi pengurus cabang NU Kabupaten Cirebon. Apapun yang menjadi program PCNU Kabupaten Cirebon, mestinya tidak ada yang sulit. Tinggal diundang Pak Bupatinya, ketua DPRD-nya nih, Kabupaten Cirebon, PCNU Kabupaten Cirebon punya program seperti ini, harus direalisasi, ya, harus direalisasi. Ya, kalau saya yakin ketika keinginan-keinginan NU, keinginan-keinginan PCNU Cirebon ini direalisasi, maka mudah-mudahan Pak Haji Imron, Pak Haji Lutfi juga apa yang menjadi cita-citanya ke depan mudah-mudahan juga terrealisasi. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, betapa hebatnya para ulama dahulu, ya, membangun pondasi dasar-dasar ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalipun tidak dijelaskan secara nyata bahwa apa yang diajarkan oleh para pendahulu kita, para kiai-kiai kita di tengah-tengah masyarakat, itu sesungguhnya adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Betapa menjamurnya jamiah-jamiah, majelis taklim yang ada di desa-desa. Ini yang menjadi pondasi atau dasar kekuatan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Indonesia. Betapa susahnya Bapak dan Ibu sekalian merawat, ya, merawat masyarakat, menjaga umat dari ketersinggungan, dari pertikaian ketika tidak dibangun pondasinya oleh para ulama dahulu, oleh para pendahulu kita. Tapi alhamdulillah dengan hampir setiap hari, setiap minggu ada silaturahim dengan majelis taklim, dengan jamiah, sehingga gesekan-gesekan kecil itu mudah sekali diselesaikan oleh para kiai-kiai kampung, oleh para ustadz-ustadz yang ada di kampung-kampung itu sendiri. Ini adalah merupakan pondasi dasar ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh para ulama terdahulu, oleh para kiai-kiai terdahulu. Betapa susahnya di Indonesia juga kalau tidak diajarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh para pendahulu kita. Beda dengan di luar negeri, ya, di Timur Tengah, sekalipun ajaran Islam itu turunnya di Timur Tengah, di Saudi Arabia, tapi untuk menjaga bagaimana masyarakatnya tidak konflik, bagaimana masyarakatnya tidak perang, ini sangat susah sekali. Alhamdulillah kita di Indonesia sangat mudah sekali, ya, bisa disatukan, ya, bisa diselesaikan oleh para ulama, para kiai-kiai yang ada di kampung-kampung. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini dalam pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, saya berharap kepada pengurusan yang akan datang, bagaimana kita meningkatkan perekonomian kita, bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan kita, kemudian di pelayanan pendidikan kita. Karena soal agama, ajaran agama menurut saya sudah selesai. Ada pondok pesantren, ada sekolah-sekolah madrasah, dan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Sekarang kita beralih bagaimana kita bisa menuju ke profesionalisme. Sebab apa yang kita lakukan di Nahdlatul Ulama ketika dituntut profesional ini masih sangat lemah sekali, ya, masih sangat lemah sekali. Diakui atau tidak, dirasakan atau tidak, memang kenyataannya seperti itu. Padahal kalau kita sudah profesional, bagaimana mengembangkan perekonomian kita? Seperti umpama di Cirebon punya perusahaan air minum. Kalau warga NU di Kabupaten Cirebon ini minum apa mereknya? NU Mineral. Saya yakin NU Cirebon adalah akan kaya, Pak. Ya, akan kaya NU Cirebon. Kalau semua warga NU-nya siap minum air NU Mineral. Begitu pula
produk-produk yang dihasilkan oleh warga Nahdlatul Ulama. Apakah itu dari hasil perikanan, apakah itu hasil pertanian dan lain sebagainya, hum industri yang ada di Kabupaten Cirebon. Saya yakin ketika kita merasa memiliki apa yang menjadi produk daripada warga Nahdlatul Ulama dikelola oleh pengurus Nahdlatul Ulama, maka itu akan menjadi kebangkitan perekonomian Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Cirebon. Begitu pula kita soal pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Karena waktunya sudah sore, sambutan dari saya cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin tamu dan undangan yang berbahagia yang dimuliakan Allah, pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon masa khidmat 2022-2027 telah selesai. Sebagai ungkapan rasa syukur kita pada prosesi pelantikan ini, kita tutup dengan pembacaan doa. Untuk itu kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasanuddin Griani, sesepuh kita, guru kita dan kiai kita, pengasuh pondok pesantren Buntet Pesantren, dihaturkan dengan segala hormat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Allah habibina wa syafi'ina wa karim. Tabaraka ta'ala ankum sadat ashabi Rasulullah. Ajwan alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. Fatih lima khatim salatan tunjina biha fil hayati Allahumma asir aqibat wa min al-dunya Allahumma wa inna nas'aluka bizuna Allahumma innaka Allahumma Allah sallinna wal muslimin Ya Rahman, Allahumma aqil fatah. Ij'alna ya Allah. Khususan Nahdlatul Ulama min al-akhyaril marzuqin wa min fitani kulliha salimin. Wa sallallahu alaihi wasallam subhana izzati wa sallam alhamdulillah min al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita dengarkan ada kumandang azan. Ya, langsung Bapak dan Ibu tamu dan undangan yang berbahagia dimuliakan Allah, selesai sudah rangkaian prosesi acara pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan kita semua berada di Paseban Keramat Sunan Gunung Jati Cirebon ini, jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama pada periode masa khidmat 2022-2007 akan menjadi berkah, manfaat dan maslahat untuk umat dan masyarakat, bangsa dan negara. Bapak dan Ibu yang berbahagia dimuliakan Allah, sekian dan demikian rangkaian prosesi pelantikan yang telah kami selenggarakan. Kami pengarah acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata
khilaf dan kurang berkenan mohon maaf. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk kepada seluruh jajaran mustasyar, kemudian jajaran syuriah dan para masyayikh untuk beramah-tamah menikmati resepsi yang telah disediakan di rumah singgah Bapak Juru Tulis Astana ya. Nanti akan dipandu oleh panitia. Kemudian untuk sahabat-sahabat panitia dan Awan ya, ditempatkan di rumah Bapak Kiai Haji Musa di belakang panggung. Terima kasih atas segala perhatiannya.